Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah dan tema kita adalah jangan jadi ibu yang biasa-biasa saja ya. Masya Allah buat jamaah yang baru nonton nih, ayo yuk langsung kita merapat. Nih aku mau kasih lihat nih ada video tayangan soalnya tentang ibu yang menyuapi 10 anaknya saat momen lebaran. Masya Allah, tabarakallah ini dia jamaah. Ya Allah anak-anaknya udah gede-gede ya padahal jamaah memang luar biasa ya ibu tuh kalau apalagi ya mohon maaf kalau ngeliat anaknya hidupnya susah walaupun udah dewasa bawaannya tuh pengen ngebantu aja gitu. Nah kemarin ada juga Viti tuh bapaknya tuh? yang sisirin anaknya. Iya memang orang tua luar biasa sih memang. Nah tapi Ustadz aku mau tanya dong emang ada batasan gak sih seorang ibu tuh dalam membantu anaknya ya kalau misalnya udah dewasa gitu. Takutnya kan jadi membuat anak ketergantungan gitu apalagi yang udah berumah tangga jadi takutnya nanti ikut campur lah dibilangnya. Nah silahkan tausiahnya Ustadz. Baik terima kasih Kak Betari, Tabe guruku, Bunda Tuti, Ustadz Maulana serta guru-guru kami di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allahumma rahamna bil Quran. Kalau masih kecil difasilitasi. Makanya ada doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pernah diusulkan untuk Kementerian Agama untuk mengganti arti dari Rob itu di terjemahan Indonesia. Karena kalau kita buka Al-Quran, Rob itu artinya adalah Tuhan. Tapi sebenarnya Rob itu adalah pengurus, pendidik, penjaga. Ya banyak sekali Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengurusi, Tuhan yang ini dipakai dalam doa orang tua. Rabbayani shaghira. Sebagaimana dahulu orang tua kami mengurus kami, melahirkan kami, menyusui kami, mendidik kami. Subhanallah di waktu kecil kami. Jadi kalau masih kecil banyak yang dikasih. Masih difasilitasi sama orang tuanya. Kemudian kalau sudah dewasa apa batasannya? Subhanallah kami pagi-pagi di Islam itu indah tiap jam 5 subuh mengingatkan seluruh jamaah dengan nasihat-nasihat indah. Kalau kepada anaknya orang aja kami memberikan tausiah, kenapa tidak kepada anak sendiri? Maka masih sangat boleh seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya. Meskipun anaknya sudah dewasa, meskipun anaknya sudah berumah tangga. Urusan wasiat, urusan nasihat itu sampai kapanpun masih boleh, tiada batasannya. Yang dibatasi itu adalah ketika tentang nafkah karena dia sudah berumah tangga. Tapi kalau urusan pendidikan, urusan nasihat, nah kamu itu sudah punya anak, tolonglah. Masa kamu masih telat-telat sholatnya? Nah kamu itu sudah punya anak, bentar lagi umurmu sudah 50 tahun. Seandainya mungkin anaknya belum mau sholat, anaknya mungkin belum mau puasa Ramadan, masih sangat boleh. Namanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Belum lagi ayat yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita kepada orang lain saja kita ngajak kebaikan. Masa kepada anak sendiri dibatasi? Jadi enggak dibatasi. Seorang ibu dalam rangka menasehati ataupun memberikan kebaikan kepada anaknya dianggap namanya dalam Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau masih kecil namanya nafkah, kalau udah gede nanti namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Tanpa batas ya, unlimited. Iya, terima kasih Ustadz penjelasannya, tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Nah ini nih Ustadz Maulana kesini nih, udah pasti mau ngobrol lagi. Kita langsung aja ya, yuk. kita masuk di segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Mau tanya ke siapa Ustadz? Apa ya?
Ya Bu, silahkan Bu, Masya Allah. Ibu, silakan Ibu memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kenapa nyeker Ustadz? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Airin dari Majelis Taklim Al-Barkah Ciwidey Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Ibu saya mau nanya, Ibu punya anak berapa? Satu. Coba sapa anaknya. Lagi nonton. Hai, Neng. Neng, Coba si Neng. sapanya pakai marah. Kamu jangan seperti itu. Kalau tidak sholat, saya harus marah. Iya. Tepuk tangan dulu dah. Iya, Masya Allah. Tapi mah tetapnya orang Sunda mah kalau marah nggak kelihatan kayak marah. Iya, begitulah orang Sunda. Orang Makassar Baru. disuruh makan aja kayak orang Orang marah. marah, iya. Masuk dalam makan kok di situ. Iya. Padahal itu sayang. Makanya. Bu, Ibu galak nggak? Kenapa Ibu itu galak? Kalau anak saya salah, saya pasti galak Ustadz. Oh gitu. Iya. Tepuk tangan. Kan kalau kita sayang pasti ya harus dimarahi Ustadz. Iya. Iya, artinya sayang ya? Ketahuilah Ibu itu adalah makhluk yang kelihatannya tegas, galak. Padahal itu adalah bentuk kasih Iya sayangnya. betul Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Kasih kasih baju. Bu. Boleh silakan. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bunda dan izin Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui. Ibu yang luar biasa itu. Saya ulangi ya. Ibu yang luar biasa itu adalah ibu yang tegas kepada anaknya. Dan sekaligus juga bisa lemah lembut. Pernah lihat nggak bapak begini? Shh, hati-hati. Shh, keburu ibu marah. Kenapa? Kalau ibu itu suaranya gede, aksinya kecil. Saya pukul kamu, saya pukul. Tapi nggak pukul-pukul itu. Nggak pukul-pukul. Itulah seorang ibu. Yang dipukul lantai. Yang dicubit, gayanya doang besar. Sini kamu. Mohon maaf tanpa menggurui. Ibu itu kelihatannya tegas tapi sesungguhnya dia lemah lembut. Tepuk tangan dong. Tahu nggak? Setelah anak dimarahin, yakin ibu masuk ke kamar sambil nangis. Atau masuk ke kamar mandi, nangis di kamar mandi. Menyesal karena sudah memarahi anaknya. Umi Nora almarhumah istri saya itu begitu kalau tengah malam. Kenapa? Saya tadi marah sama anakku. Udah enggak apa-apa. Itu bagian pembelajaran. Bagus itu. Supaya dia tahu kalau dia salah. Karena marahnya seorang ibu adalah bentuk kasih sayang. Marahnya seorang ayah adalah bentuk tanggung jawab. Maka ibu itu sabar. Sabar. Kata Mama Dede. Sabar. Apa lagi? Sabar. Sabar, sabar, sabar. Yang kedua, sabar, lemah lembut dan perhatian, pendengar dan lapang dada. Maka seorang ibu itu hebatnya. Siti Maryam Masya luar Allah. biasa. Luar biasa sekali Ustadz. Luar biasa. Masya Allah. Sosok ibu yang membesarkan putranya Nabi Isa alaihissalam yang luar biasa. Banyak kok contoh ibu-ibu yang hebat. Keren, Masya Allah. Ibunya Imam Syafi'i, ibunya Imam Bukhari. Itu dalam kisah itu luar biasa hebat-hebatnya semua. Jadi kasih sayang ibu tuh luar biasa ya memang. Kasih ibu. Kepada beta. Masya Allah. Tepuk tangan jamaah. Terima kasih Ustaz Maulana, Masya Allah. Nah sekarang gantian yuk. Jamaah yang studio yang nanya sama guru-guru kita. Karena kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Ayo yang mau bertanya tunjuk tangannya. 1, 2, 3. Tunjuk tangannya yang mana ya? Yang sebelah sini lagi deh sebentar nih. Yang paling atas nih. Maaf ibu ya mangga.
Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Emma Irma dari Majelis Taklim Al-Barkah Ciwidey, Bandung. Tepuk tangan jamaah. Mau nanya apa Ibu? Bertanya dong Ustadz. Mohon izin saya mau bertanya ke Ustazah Tuti. Baik, siap. Silakan Ibu. Begini apa Ustazah, Iya. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghilangkan ego kita sebagai seorang ibu Iya. Tanpa sadar ataupun tidak, Iya. tidak memaksakan kehendak ataupun kemauan sang anak. Masya Mohon Allah. penjelasannya Bunda Baik. Ustazah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan Bunda langsung Baik, dijawab. makasih Kak Betari. Subhanallah, pertanyaannya yang tidak kalah bagusnya. Ini kita sebagai ibu ya, dalam mendidik putra putri kita ini memang tadi Ustadz katakan harus sabar. Apa itu sabar? Bertahan dalam posisi yang tidak enak. Ibu-ibu, kita punya anak kadang-kadang ngenakin, kadang-kadang ngenekin ya Bu ya. Betul tidak? Kalau masih kecil itu lucu-lucunya ya. Masih anak-anak kita sedang-sedangnya aduh lucu deh. Tapi kalau udah mulai menginjak usia remaja ya. Nah disitulah kadang-kadang kita suka ada emosi-emosi juga. Bagaimana nih kita sebagai seorang ibu? Pertama menjadi ibu yang senang mendengarkan. Jangan kita yang selalu ingin didengarkan. Kalau kita selalu ingin didengarkan, maka anak kita tidak ada berkesempatan untuk mengungkapkan apa yang diinginkan. Pemikiran anak kita dengan pemikiran kita itu berbeda. Karena anak kita lahir dari dua jenis yang berbeda. Ada suami, ada istri. Melahirkanlah ibu itu seorang anak. Maka ketika mendidik itu kita lihat. Ini anak karakternya kadang-kadang seperti ayahnya. Kadang-kadang seperti kita. Betul tidak Bu? Nah kalau kita melihat anak kita sedang dalam keadaan tidak sepaham dengan kita, maka kita harus menjadi ibu yang baik. Dengarkanlah sekali-kali kalau anak ingin mengungkapkan ada apa nak, dengarkan Bu. Jangan dengarkan ibu, dengarkan ya, dengarkan. Terus kata anak, terus ibu kapan mendengarkan saya? Disitulah kita harus cerdas menahan emosi. Kecerdasan itu adalah kita mampu membentuk hati kita itu tidak terpancing emosi. Jadi kalau kita egonya tidak ditahan, bisa jadi nanti anak marah tidak paham, kita juga marah, anak kita tidak memahami kita. Karena memahamkan pemikiran kepada anak kita itu tidak bisa langsung, tapi pelan-pelan. Mengajarkan anak itu harus sabar, pelan-pelan. Kalau misalkan ada anak keinginan berbeda dengan kita jangan memaksakan keinginan anak Bu. Saya punya anak dua, yang satu mama aku tidak mau seperti mama. Kenapa? Mama bicara terus, aku ngelihat orang takut. Tapi yang kedua mama aku pengen kayak mama, mau berbicara terus jadi guru. Nah, kalau kita menginginkan keinginan kita kepada anak berarti kita memaksakan kehendak anak. Itu tidak boleh Bu. Karena kalau kita memaksakan kehendak anak, akhirnya hasilnya tidak akan sempurna, tidak akan bagus. Iya betul. Betul nak? Jadi tidak karena keinginan sendiri ya, jatuhnya Ya. karena tertekan juga Ya, bisa harus jadi. bijaksana aja. Oh, Masya Allah. Seorang ibu harus lapang dada, mendengarkan. Gampang-gampang Ya. susah ya jawab. Benar, Kak Betari. Semangat ya ibu-ibu. Terima Amin. kasih Bunda. Sama-sama. Ibu mudah-mudahan terjawab ya Bu. Alhamdulillah. Nah jamaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.